Pesta gol di Orlando, Manchester City gilas Juventus 5-2 di Piala Dunia Antar Klub. Man City hancurkan Juventus untuk jadi juara grup di Piala Dunia Antar Klub, diwarnai gol ke-300 Erling Haaland dan kembalinya Rodri sebagai starter. Dengan melesakkan 5 gol ke gawang tim sekelas Juventus, City menegaskan status mereka sebagai salah satu favorit kuat di turnamen ini. Kemenangan ini memastikan mereka finish sebagai pemuncak grup G, yang secara strategis menghindarkan mereka dari potensi bertemu juara Liga Champions Paris Saint-Germain atau raksasa Bundesliga Bayern Munich di sisi bagan undian yang sama. Kabar baik terbesar bagi manajer Pep Guardiola adalah kembalinya Rodri sebagai starter untuk pertama kalinya sejak September, setelah pulih dari cedera lutut serius. Gelandang asal Spanyol itu sebelumnya hanya tampil sebagai pemain pengganti, dan penampilannya selama 65 menit di laga ini menjadi sinyal positif kembalinya sang metronom lini tengah City. Beberapa pemain lain juga menunjukkan kontribusi penting. Matheus Nunes, yang ditempatkan sebagai bek kanan darurat, berhasil menyumbang 2 assist. Sementara itu, Ryan Ait-Nouri kembali tampil luar biasa setelah debutnya yang gemilang melawan Al Ain. Ia membuktikan nilainya dengan pergerakan tak kenal lelah di sisi lapangan dan mencatatkan assist pertamanya untuk gol pembuka Doku. John Stones tegaskan tak mau pergi dari Man City. John Stones menyisakan 1 tahun lagi di Manchester City. Dia menegaskan masih ingin bersama The Citizens. Manajer Man City, Pep Guardiola, sudah menyatakan ingin memangkas skuad. Pemain yang sudah lama berada di Etihad Stadium berpotensi dilepas. Hal ini juga tidak lepas dari banyaknya stok bek tengah Man City, dengan kehadiran Vitor Reis dan Abdulkadir Husanov. Stones masuk dalam daftar jual terlebih usianya sudah 31 tahun. Meski dalam spekulasi, Stones dibawa Guardiola ke ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Stones menegaskan sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bugar. Saya ingin tetap di sini. Saya di sini untuk membantu tim. Saya tidak tahu apakah ada spekulasi tentang kepindahan, tetapi saya berharap ini akan mengakhirinya. Ada saat-saat di mana Anda berpikir, Anda telah mengerahkan seluruh upaya ini. Anda mendedikasikan seluruh hidup Anda, terutama bagaimana saya menjalani hidup saya, dan sepak bola. Saya mengerahkan segalanya, di dalam dan luar lapangan untuk berada di sini atau siap bermain, dan ada hari-hari yang suram. Semua orang pernah mengalaminya dan berpikir, mengapa ini terjadi? Anda berharap semuanya berjalan dengan cara yang berbeda. Kita semua telah melalui berbagai macam didikan dan tantangan dalam hidup, dan apa yang kita lakukan dalam situasi tersebut, apakah kita berjuang atau menyerah? Saya adalah seorang pejuang sejak usia muda. Di saat-saat sulit, Anda harus melihat gambaran yang lebih besar dan menyadari apa moral Anda, apa yang Anda yakini, dan berjuang untuk membuatnya berharga. Piala Dunia Antar Klub bantu Reijnders nyetel lebih cepat di City. Gelandang baru Manchester City Tijani Reijnders terbantu dengan adanya Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia jadi bisa beradaptasi lebih cepat di City. Reijnders baru gabung City pada bursa transfer musim panas ini usai direkrut dari AC Milan. Gelandang internasional Belanda itu jadi salah satu dari 4 rekrutan City jelang Piala Dunia Antar Klub. Reijnders sudah menjalani debutnya bersama City dalam pertandingan melawan Wydad AC di laga pertama grup G Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia main penuh selama 90 menit. Beberapa pekan pertama sangat bagus. Saya dapat sambutan yang bagus. Semuanya membantu saya ketika saya membutuhkannya dan perasaan saya bagus. Ada di sini bersama-sama di Amerika memudahkan karena saya ada bersama dengan yang lain. Jadi, ya, kami akan saling mengenal lebih baik. Rodri tepis anggapan Man City jeblok gara-gara cederanya. Absennya Rodri dalam waktu yang lama berbarengan dengan musim buruk Manchester City. Meski demikian,
Menghubungkan keduanya dinilai Rodri terlalu menyederhanakan masalah. Rodri mendapat cedera lutut parah pada September tahun lalu. Akibatnya, pemenang Ballon d'Or 2024 itu harus menepi selama 9 bulan dan praktis melewatkan sebagian besar musim 2024-2025. Di tengah absennya Rodri, manajer City Pep Guardiola mencoba menurunkan beberapa pemain seperti Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, dan Bernardo Silva untuk mengambil peran sebagai pemain nomor 6. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rodri. City secara kebetulan juga melewati salah satu musim terburuknya dalam satu dekade. Selain Community Shield, tidak ada trofi mayor yang dimenangi Erling Haaland DKK. Meski demikian, Rodri menepis anggapan bahwa musim buruk City semata hanya disebabkan oleh cederanya. Itu analisis yang terlalu sederhana. Sudah jelas, seperti yang selalu saya bilang, bahwa di masa lalu kami juga menelan kekalahan penting dan tim mengatasinya. Kapanpun ada pemain yang absen, tim bisa mengatasinya. Tapi pada akhirnya, ini adalah musim di mana ada lebih banyak kondisi yang memberikan perasaan itu, bukan cuma hasil, tapi perasaan tim. Ederson tegaskan setia kepada Manchester City. Kiper Manchester City Ederson menyatakan bahwa ia akan bertahan. Ederson menyebut masa depannya masih di City. Kiper asal Brasil itu memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di City. Kontraknya akan habis pada Juni tahun 2026. Pada musim panas tahun lalu, Ederson sempat dikabarkan diincar klub Arab Saudi. Ia menyebut ada tawaran fantastis yang masuk untuknya. Soal kelanjutan masa depannya, Ederson mengatakan akan bertahan di City. Masa depan saya di sini. Beberapa teman mengirimkan banyak berita kepada saya tapi 99% kabar palsu. Anda butuh berita untuk ditaruh di media sosial, atau ngomel-ngomel ke berita. Saya paham tapi ada banyak kabar palsu soal saya. Pikiran saya di sini, tetap di kota ini. Itu memberi saya segalanya untuk kembali ke Premier League lagi dan mencoba menjuarai Liga Champions. Pikiran saya adalah bertahan di klub.